Ya, Yesus bukan Tuhan, itu menurut sudut pandang Anda. Jadi kalau diskusi kita ya sama-sama kita berbagi waktu. Anda bicara, saya dengar. Saya berbicara, Anda dengar. Kita bagi waktu. Anda 5 menit silakan, saya 2 menit. Yang penting kita sepakat. Jangan Anda main tembak-tembak seperti ini. Itu nampak Anda nanti kalau dikatakan tidak berpendidikan, Anda sakit hati. Kalau tidak, kasih keluar saya dari room ini. Selesai, masih banyak room lain kok yang mau diajak diskusi. Seperti itu. Silakan Anda mau bicara berapa Udah lama? lama nggak aku bicara? Udah lama aku bicara nggak? Aku hanya sedikit bicarakan bahwa ayat Oke, saya kasih 1 jam. Silakan bicara 1 jam. Nanti saya bicara 5 menit, yang dipotong. Silakan. Jadi jatahku sekarang bicara. Oke, betul. Jika itu. Jadi jika Anda doktrin itu membutakan pemikiran pemahaman kita di dalam memahami Bible itu sendiri, memahami perkataan itu sendiri. Ingat, Yohanes 5:31 adalah dalil. Dalil yang dibuat oleh Yesus untuk memahami perkataan dia. Jika aku mempersaksikan tentang hal diriku, maka persaksianku itu tidaklah dapat dipercaya. Jangan dipercaya jika dia itu mengatakan tentang dirinya. Tetapi lihat esensi yang ingin dibawanya. Esensi Tuhan yang ingin ditunjukkannya. Tuhan itu Esa. Itu hukum terutama itu yang jelas. Jika di luar daripada hukum itu, maka inilah yang harus dihakimi. Seperti yang dihakiminya di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 tadi. Penghakimannya apa hukumnya? Hukum itu mengenal Tuhan satu Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Itu hukumnya. Bukan menjadikan dia Tuhan. Mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Yohanes 17 nomor 3. Itu hukumnya, itu dalilnya. Jadi jika Anda ingin mengharapkan atau meletakkan pemahaman Anda sesuai dengan doktrin-doktrin gereja, ingat, doktrin itu bukanlah dibangun oleh murid Yesus. Itu semua pengajaran dan buah-buah busuk daripada pengajar-pengajar palsu yang dia katakan di dalam Matius 7 nomor 15. Siapa pengajar-pengajar palsu yang menjadikan Yesus itu Tuhan, maka dia akan ditolak. Inilah kamu semua pembuat kejahatan. Itu suatu kejahatan. Dengan mendoktrin itu sebagai Yesus itu sebagai Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 14 nomor 9. Itu doktrin. Karena tidak pernah Yesus memilih namanya Paulus. 12 murid itu 12 murid yang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, katanya. 12 murid yang dipilih sebagai wakil 12 suku Israel. Jika memang Injil bisa diberikan kepada orang-orang di luar daripada Bani yang bersunat atau Bani Israel, kenapa dia harus melarang orang pergi ke Samaria, memasuki kota Samaria? Kenapa melarang Injil diberitakan ke Asia? Karena ajaran-ajaran dia diutus hanya kepada Bani-Bani Israel, Bani-Bani bersunat. Bukan mengajarkan Bani kepada orang-orang yang tidak bersunat, yang memang notabene dilarang sama Yesus. Ini siapa yang mengajarkannya? Nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Kalian hanya mengimani, memahami doktrin-doktrin daripada nabi-nabi palsu. Dan ingat saudaraku, dari nabi-nabi palsu ini Anda sedang dibawa kepada doktrin-doktrin paganisme. Bahkan bertuhankan Tuhan yang berwujud anak domba, bertanduk 7, bermata 7. Ini doktrin yang dibangun oleh siapa? Oleh buah yang busuk. Dengan apa? Dengan dusta. Roma 3 ayat 7. Dari mana buah dusta itu? Dusta itu adalah buah busuk. Tentunya berasal daripada pohon yang busuk. Yohanes 8:44. Iblislah bapa segala dusta. Dialah pembunuh sejak semula. Dia yang menunjukkan dirinya ya di dalam perjalanan menuju Damsik untuk menyesatkan umat manusia yang bukan dari pengajaran Yesus.
Iblislah yang berjaya mendoktrin kalian dengan kuasa Roh Kudus, dengan klaim kuasa Roh Kudus. Ingat di dalam Yohanes 4 nomor 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah segala roh, karena tidak semua roh itu berasal daripada Allah. Uji roh yang ada di dalam tubuh Anda, uji roh-roh yang datang kepada Anda, apakah dia berasal daripada Tuhan. Lihat buah pengajarannya, apakah sesuai dengan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi doktrin yang Anda pahami, doktrin yang Anda miliki yang menjadikan dia Tuhan, yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena roh-roh yang kalian klaim sebagai Roh Kudus itu bukanlah semuanya berasal daripada Tuhan. Ingat, iblis pun berjaya menyerupakan segalanya, kecuali Allah, kecuali Tuhan itu sendiri. Karena itulah Tuhan tahu bagaimana kekuatan iblis menyesatkan umat manusia, sehingga dia tidak akan mau menunjukkan dirinya kepada manusia, mewujudkan dirinya menjadi manusia untuk bisa diserupakan oleh iblis. Ingat, iblislah yang menyesatkan umat manusia dengan pengakuan Roh Kudus. Dan tidak pernah Paulus diajarkan, Lukas tidak pernah diajarkan, Markus tidak pernah belajar menjadi murid Yesus. Mereka hanya orang-orang yang datang setelah penyaliban. 12 murid Yesus yang dipilih, satu diantaranya adalah iblis katanya. 12 murid itu sudah dimateraikan sama dia. Lalu murid ke-13 yang mana? Ke-14 ini siapa? Ke-15 ini siapa? Yohanes dari Pulau Patmos, tak tahu kita dari mana asalnya. Ya, Lukas yang datangnya dari luar orang Israel, yang menuliskan kitab-kitab lewat pemahaman dan lewat cerita-cerita orang lain yang tidak pernah dituliskan sumbernya dari mana. Baca Lukas 1 ayat 1. Itu hanya surat dia kepada Theophilus. Kenapa Anda imani? Kenapa Anda tanpa dia bisa menunjukkan runutan dari mana dia mendapat cerita? Anda harus bedakan yang mana murid yang dipilih, yang mana murid-murid yang mengaku-ngaku. Silakan. Bang Gian, silakan ditanggapi, mungkin ada tanggapan, silakan. Betul. Bang Gian, Bang. Dan tadi Bang Gian, Anda sempat menyinggung bahwa Yesus itu akan adalah Allah itu sendiri, atau secara tidak langsung Anda mengatakan Allah berubah menjadi manusia, kan begitu. Kalau memang karena pada dasarnya Allah itu maha kuasa dan menurut Anda itu sudah menjadi manusia, tapi di sini kok kenapa Yesus itu kok malah berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan begitu. Sudah jelas Yesus tidak memiliki kekuasaan, begitu. Izin teman-teman, biarkan dulu ini ditanggapi supaya kesannya tidak koyo. Silakan. Iya, apa ya? Tadi beberapa ayat tadi yang disampaikan untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Saya ambil intinya saja. Jadi terkait dengan Yesus itu adalah utusan. Ya, kita semua orang Kristen, kita percaya. Siapa ya orang Kristen yang tidak mengiyakan bahwa Yesus itu memang adalah utusan? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa semua orang Kristen, pengajaran yang kami terima itu tadi ya, bicara tentang doktrin tadi. Ya memang kita didoktrin, tetapi di doktrin itu jangan memahaminya bahwa pengajaran yang dipaksakan untuk percaya. Tidak seperti itu. Sehingga orang Kristen itu tidak punya kitab yang ada tokoh agama khusus yang menafsirkan ayat-ayat yang sulit untuk dipahami, maka adalah tokoh yang ditunjuk, ini tafsirannya ini, maka lakukanlah ini, percayalah pada tafsiran. Kita nggak ada, orang Kristen nggak seperti itu. Artinya bahwa kita nggak pernah dipaksa untuk percaya pada, dipaksakan untuk didoktrin pada pendapat daripada seseorang, ataupun yang kita pandang dia adalah
tokoh rohani yang memang cukup ternama di kekristenan. Tidak, kita tidak percaya seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah kita orang Kristen didoktrin, ya didoktrin. Doktrin itu kan pengajaran yang memang kita memang diperkenalkan keimanan Kristen itu melalui pengajaran. Tetapi iman kekristenan itu pun juga diajarkan bahwa mintalah kepada Tuhan supaya roh Tuhan yang menuntunmu untuk memberi hikmat kepadamu. Jadi bukan dari orang lain saja, tidak. Kita dengar perkataan orang lain, perkataan pendeta maupun juga tokoh-tokoh rohani yang lain, orang-orang Kristen. Kita dengar. Tetapi untuk mencari kebenarannya itu kita berdoa, diminta sendiri supaya Tuhan sendiri yang menuntun di dalam rohnya. Itulah kekristenan. Jadi kalau ada orang di luar kekristenan yang mengatakan bahwa kita didoktrin, Anda salah besar. Tetapi bicara keimanan, ya tentu kita bicara tentang doktrin keyakinan itu sendiri. Tetapi bukan berarti kita menerima mentah-mentah apa yang dikatakan kamu harus percaya dengan ini, kamu harus beribadah liturginya seperti ini. Enggak seperti itu. Kita diberikan kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang tetap masih kepada koridornya Tuhan. Artinya landasannya masih pada Alkitab. Jadi kalau dikatakan utusan, kami terima utusan memang. Tadi yang terakhir mengatakan bahwa Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Allah itu hakikatnya sama seperti kita. Hakikat kita itu manusia, tetapi dalam diri kemanusiaan kita, saya dikatakan saya Gian Kris, di dalam diri saya, kemanusiaan saya itu kan ada roh saya, ada jiwa saya, ada akal pikiran saya. Itulah saya. Salah satunya hilang dan ketiga-ketiganya ini kan saling mempengaruhi, nilainya sama, kekuatannya sama, saling mengetahui. Salah satunya terganggu, ya maka tidak jadi lagi dengan saya kan. Roh saya terganggu atau hilang, ya mati. Jiwa saya terganggu, ya maka katakannya orang gila. Atau katakan pikirannya terganggu, ya itu sudah nggak diri saya lagi kan. Jadi kalau dikatakan utusan kita, tetapi memaknainya apa, utusan apa? Kalau dikatakan utusan, seseorang yang diutuskan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam definisi nabi, itu yang tidak seperti itu. Ketika kami memahami Alkitab, dia bukan nabi. Tetapi utusan yang dikatakan adalah firman Allah itu sendiri. Bagian yang ada dari dalam diri Allah diutus untuk menjadi dalam rupa manusia, untuk melakukan penebusan dosa, untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya, untuk supaya manusia dapat hidup di dalam hukum yang baru. Bukan hukum Taurat lagi yang mengikatnya, tetapi bukan berarti hukum Taurat dihapuskan, tetapi disempurnakan, bukan tidak sempurna, tetapi digenapkan oleh Yesus Kristus, sehingga hukum baru yang berlaku, yaitu hukum kasih. Dulu manusia adalah hamba, sekarang orang-orang yang percaya maka dia menjadi anak, bukan lagi hamba, sehingga dia tidak terikat pada aturan-aturan. Jadi hari ini pun saya berbicara, sebenarnya saya sedang mengutus diri saya, suara saya. Anda sekalian tidak akan pernah mengenal saya, karena kita dibatasi oleh ruang. Anda tidak mengenal saya, tetapi ketika saya mengutus suara saya, paling tidak Anda pasti akan mengenal saya. Oh, orangnya seperti ini, Gian Kris ini. Saya sedang mengutus suara saya kepada Anda, supaya Anda bisa mengenal saya. Seperti itulah Yesus diutus. Allah itu sendiri yang datang, melalui firman-Nya, menjadi manusia. Jadi yang Anda dengar ini sekarang itu Gian Kris, itu bukan siapa-siapa, itu Gian Kris. Silahkan Anda mengenal saya. Seperti itu juga Allah dalam keesaan, dalam kekudusan, manusia tidak akan bisa mengenalnya. Tidak akan, manusia akan musnah. Itu akan musnah dalam kedosaannya, karena tidak akan bisa melihat sesuatu yang sangat kudus. Sehingga manusia, dia hanya bisa melihat dalam rupa manusia juga. Sehingga Allah datang dalam segala kasihnya. Karena itu kami menyebutkan Allah itu sifatnya itu adalah kasih. Karena kasihnya dia datang dalam rupa manusia. Dia memperkenalkan dirinya, dia menunjukkan teladan, memberikan teladan, dia memberikan pengajaran. Sekaligus misi utamanya adalah untuk memperdamaikan manusia dari segala dosanya kepada Allah, supaya manusia dapat hidup baru kembali. Hidup baru, hidup yang layak, hidup yang benar di mata Tuhan. Sehingga kami sekarang sebagai anak-anak Tuhan diutus untuk menyampaikan berita keselamatan ini. Kami nggak akan ada lagi, sehingga dikatakan bahwa Yesus adalah yang awal dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Tidak akan ada lagi yang lain yang diutus lagi, tidak akan. Karena kamilah yang sekarang akan diutus anak-anak Tuhan untuk menyampaikan Injil, berita damai sejahtera bagi orang yang dipilih.
bukan memilih saya mau memilih Yesus menjadi Tuhan, bukan. Hari ini Anda mendengar, kalau Anda dipilih maka suatu saat Anda pasti akan dibaptis. Ada 296 orang. Tetapi kalau Anda tidak dipilih, tidak akan sampai kiamat pun perkataan saya tidak akan lagi diterima. Itulah iman kekristenan. Terima kasih. Oke. Baik, di sini tadi saya poin pentingnya Anda mengungkapkan tentang bahwa Yesus itu hakikatnya adalah Allah. Berarti di situ memang Allah itu secara tidak langsung adalah Yesus itu sendiri, kan begitu? Kan hakikatnya kan begitu menurut Anda. Apakah kiranya itu tidak bertentangan dalam Bible sendiri ketika dalam Lukas 6 nomor 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kalau menurut Anda Yesus itu adalah Allah itu sendiri, lalu Yesus itu berdoa kepada Allah yang mana? Kan begitu. Dan juga dalam Lukas 9 nomor 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas untuk berdoa. Kan disebutlah Yesus itu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Kan begitu. Kalau Yesus itu berdoa kepada Allah yang mana lagi? Kalau menurut Anda bahwa Yesus itu hakikatnya itu adalah Allah itu sendiri, kan begitu. Sedangkan Matius 6 Matius 4 nomor 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kan sudah jelas. Di situ Yesus mengajarkan bahwa iblis saja itu diajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kan begitu. Dan kepada Dia sajalah untuk berbakti, engkau berbakti. Kalau memang hakikatnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, seharusnya memerintah begini, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepadaku karena aku adalah Allah itu sendiri. Kan harusnya bilang begitu. Jelas kan? Ya. Jadi di situ sangat bertentangan, Bang. Jadi kalau dari tadi Anda menarasikan segala sesuatu tadi yang Anda sampaikan itu sebenarnya itulah doktrin yang tidak berdasar, begitu loh. Kami juga tidak terlalu menyalahkan doktrin kalian karena memang itu pengajaran kalian. Cuma di sini doktrin kalian itu tidak berdasar. Kalau Anda pengajaran Anda itu, doktrin Anda itu berdasarkan dalil, berdasarkan data, mungkin kami bisa terima. Tapi di sini konteksnya Anda pengajaran atau doktrin itu tanpa dalil, tidak berdasar gitu loh, alias hanya pengajaran sesuai akal otak para pendeta kalian sendiri, bapak-bapak gereja, begitu. Kalau seandainya berdasarkan data mungkin kami bisa terima, tapi di sini apa? Sesuai akal-akalan bapak-bapak pendeta, kan begitu, yang mana menyesatkan ajaran Yesus yang sebenarnya, begitu. Terus dalam Yohanes 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Situ jelas, Anda tadi sudah meyakini bahwa Yesus itu utusan. Nah, sedangkan Yesus di sini berkata bahwa utusan dengan yang mengutus itu berbeda. Kan sudah jelas. Berarti kalau Yesus itu adalah utusan, berarti di situ ada yang mengutus. Kan begitu. Siapa yang mengutus? Allah melalui Yesus. Untuk siapa diutus? Untuk Bani Israel, untuk domba-domba Bani Israel, bukan untuk Bani Oten. Begitu. Jadi kalau Anda misalkan meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai penebus dosa untuk kalian, itu gak nyambung. Gak nyambungnya kenapa? Karena Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk kaum Oten, begitu. Jadi bagaimana Anda mengklaim bahwa Yesus itu menebus dosa kalian dan diutus untuk kalian, sedangkan di situ Yesus sendiri mengaku hanya diutus untuk Bani Israel, lalu Anda itu siapa? Begitu. Sudah jelas, Bang?
ditanggapi, silakan. Silakan. Oke, iya. Tadi ada sampaikan beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu berdoa. Iya, jadi memang sulit memang untuk menjelaskan ketuhanan Yesus itu. Memang sangat sulit. Kalau mindset kita itu bahwa Tuhan itu memang nggak boleh turun dari surga biar tetap di tatanya, itu memang sangat sulit. Jadi mau menerima ayat yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu pasti akan sulit. Kalau dikatakan, percaya nggak Anda sekalian bahwa Tuhan itu maha kasih? Iya, percaya. Terus ketika dia mau mati untuk menyelamatkan manusia, ya nggak boleh. Itu kan Tuhan, nggak boleh. Jadi ketika Anda berpendapat seperti yang tadi saya katakan, sesungguhnya Anda itu menuhankan pikiran Anda sendiri. Kalau kami orang Kristen, kami menerima karena dasar kami itu ya bahwa Allah itu maha kasih. Jadi ketika dia datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia, mati di kayu salib, ya karena itu adalah kasihnya. Kemudian tadi dikatakan terkait dengan Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Anda tidak menerima Yesus datang dalam rupa manusia, itu akan ada sulit untuk memahami itu. Percaya saya katakan, sampai kiamat pun Anda tidak akan bisa memahami bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Anda tidak akan memahami Tritunggal, hakikat Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi anak, dia berdoa kepada bapaknya. Loh, berarti Allah berdoa kepada Allah. Ya, ini saya memang akan saya mau menjelaskannya pun pasti akan dengan sangat mudah Anda untuk menyangkalnya. Tetapi itulah yang bisa saya katakan bahwa jangankan Yesus berdoa, Yesus saja pun ketika mau disalibkan, ditangkap oleh pasukan Romawi, dia saja sedih sampai mengatakan bahwa jikalau mungkin kukini, artinya penderitaan ini bisa berlalu, maksudnya jangan terjadi. Itulah dalam kemanusiaannya. Waktu Allah takut, Allah jadi malah menangis sampai titik-titik darah, ya katanya kira-kira seperti itu dalam Alkitab itu. Dia sedih, dia ketakutan. Itu dalam kemanusiaannya, karena memang kodratnya dia dilahirkan sebagai manusia. Kalau tadi dia turun langsung ke dunia, ya tidak akan mungkin seperti itu. Tetapi apa mungkin Allah bisa turun langsung ke dunia? Ya tidak akan mungkin, musnah dunia yang penuh dengan dosa. Jadi sesuatu yang kudus dengan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, itu tidak akan bisa bertemu. Kita saja untuk melihat matahari saja nggak bisa, apalagi mau untuk melihat cahaya Tuhan yang begitu kemilaunya. Jadi karena kasih Tuhan yang begitu besar, dia harus datang dalam rupa manusia itu tadi. Kemudian ini untuk yang di bawah ya. Kemudian tadi ada dikatakan tadi bahwa jadi doktrin kita itu dipengaruhi oleh bapak-bapak pendeta. Bapak-bapak pendeta mana? Tokoh-tokoh gereja mana? Itu kan ada teks aslinya. Kemudian ya kita percaya LA ini dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kita baca, kita pelajari. Dan kami membaca, nggak hanya buka Alkitab langsung baca, enggak. Kami minta tuntunan Roh Kudus dulu. Semua orang Kristen, siapa yang ada di Komal ini? Pasti setuju saya katakan bahwa diminta, ini pengajaran dari Alkitab loh, pengajaran Yesus. Segala sesuatu kamu harus dahulukan dengan doa, berdoa dulu. Jadi kita bukan, kalaupun seandainya ada karangan-karangan daripada orang lain, ataupun juga ide-ide, ataupun buah pikiran dari bapak-bapak pendeta, tokoh-tokoh gereja, ya sudah pasti Tuhan akan memberikan hikmat pada kita. Tetapi ketika kami membaca, kami merasa damai sejahtera, maka kami percaya. Dan orang-orang yang sudah dikaruniakan Roh Kudus, sampai kapanpun dia tidak akan mungkin pindah keyakinannya dari Yesus Kristus. Itu saya jamin tidak akan. Dan itu terbukti oleh para murid. Alkitab mengatakan mereka dikarunia Roh Kudus. Besok kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum mereka dikaruniakan Roh Kudus, mereka ini ketakutan, kalang kabut semua karena Yesus sudah mati. Tapi ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, keberanian mereka, bahkan mereka hampir semua, mereka matinya mati martir. Bukan karena mereka membunuh, tapi karena mereka dibunuh. Ada yang dipenggal, ada yang dilempar. Bukan karena mereka mencuri, mereka dibunuh, dilempar. Karena mereka dilarang untuk menyebarkan pengajaran tentang Yesus, supaya Yahudi itu tetap berkuasa di Israel. Tetapi mereka rela mati. Dari mana? Dari kekuatan Roh Kudus itu tadi mereka dapat. Jadi intinya,
Siapapun orang yang tidak dikaruniai Roh Kudus, Anda tidak akan bisa memahami isi Alkitab. Itu Alkitab yang mengatakan Roh Kuduslah yang akan membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memberikan kekuatan pada setiap orang yang mau mengatakan, aku mau belajar kepada Yesus. Roh Kudus akan dikaruniakan kepadamu. Tapi Tuhan akan tahu apa isi hatimu dan segala niatmu. Ya. Itu, terima kasih. Bang Dian, saya sedikit ya Bang ya, terima kasih sedikit ya Bang ini. Abang tadi kan nyenggol tentang doktrin ya. Beda yang Abang katakan doktrin yang untuk hari ini ya. Doktrin itu Bang, penguasaan gereja ya, saya ulang ya, penguasaan gereja terhadap jemaatnya. Anda suka nggak suka, itu faktanya. Ya, doktrin itu penguasaan gereja terhadap jemaatnya. Oke, maaf saya potong. silakan. Tunjukkan bukti di mana penguasaan gereja terhadap pengajaran agar percaya kepada Saya nggak bilang pengajaran, tapi saya mengatakan penguasaan gereja terhadap jemaat. Jadi ruang lingkup jemaat itu dikuasai oleh gereja. Iya, Baik, dalam ini konteks Riko, pengajaran, Maaf ya, Riko, saya yang beragama Kristen, saya yang lebih tahu. Saya yang beragama Kristen dari kecil, saya yang lebih tahu. Dan dulu saya nggak percaya pada Yesus. Sekalipun saya Kristen, saya nggak pernah mau ibadah. Tetapi karena suatu peristiwa, karena saya sakit dan ada hal yang lain. kesaksian, oke, nggak jadi masalah. Silakan. Iya, sehingga saya percaya pada Yesus dan Yesus itu datang dalam mimpi saya. Baik, saya kenal Anda. Itulah saya beriman. Oke, saya tahu Anda ini. Enggak Bang, gini sekali. Abang bantah saya ya. Saya bacakan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini yang punya kasih siapa? Yesus atau Allah? Di dalam diri Yesus ada Saya Allah. tanya. Tadi kan Saya sudah tanya. ditanya. Enggak saya tanya. Kalau Anda bilang dalam diri Yesus ada Allah, ya sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, mengaruniakan itu memberi, mengasihi, ya. Anaknya yang tunggal, satu kesatuan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini siapa? Apakah Yesus atau Allah? Ya, Yesus kan dalam kemanusiaannya sehingga disebut dia menjadi anak manusia. Kalau Yesus dalam kemanusiaan berarti Allah juga bisa jadi di surga sana itu ada tubuh manusianya juga. Karena satu kesatuan. Allah itu kan hakikatnya. Kalau dia hakikatnya Hakikat berarti Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Iya. Roh Kudus. Iya, kalau dia satu hakikat berarti Bapa yang ada di surga itu ada tubuh manusianya juga hari ini. Yesus yang Saya ada tanya tubuh Yesus. manusianya. Anda Yesus. bilang Yesus Ya, Bapa, tubuhnya ya, Bapa. Yesus Anda bilang tubuhnya hakikatnya tubuh manusia. Berarti dia kan aku dan Bapa adalah satu hakikat. Artinya Bapa yang di surga ini ya, waktu Yesus ada di bumi, dia itu tubuhnya manusia juga saat itu juga. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Lah kan Itu ada intinya. satu hakikat. Bapa ya Bapa, Yesus adalah Yesus. Ya kan? Oke, langsung saya yang ke Yohanes 3:17 ya. Saya bacakan kepada Anda biar jelas. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, ke dalam dunia, saya lagi-lagi kata dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Perhatikan baik-baik ya. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi bukan Anda yang diselamatkan, tapi Yesus mau menyelamatkan dunia. Karena ketika pemikiran Anda semua salah, dunia akan hancur. Ya, jadi bukan dunianya ini, jadi bukan Anda yang mau dia ini namanya Yesus, tapi Terus dunia yang yang masuk- diselamatkan. Karena Anda terus pewarisnya. Kalau Anda membacanya sepenggal-sepenggal hanya menerima kata dunia, maka bukan saya yang diselamatkan, maka Anda salah. Salah di Makanya mananya? Anda baca kitab itu penuh supaya Anda tahu siapa Saya manusia sudah dunia. baca, saya sudah Anda baca, saya Alkitab sudah penuh, baca. Yang ada di supaya Anda tahu. Debat ini bukan curhat. Yang ada di atas dunia ini siapa? Anda dan saya dan kita semua kan? Seluruh umat pemikiran- manusia, Iya, seluruh bukan umat saya. manusia. Makanya Yesus itu bukan untuk menghakimi dunia. Jadi dia ini untuk menyelamatkan dunia. Kalau pikiran Setuju. manusia ini salah, ya pikiran manusia ini salah. Jadi nggak ada itu Yesus itu nanti mau nebus dosa apa, nggak ada. Dia ingin menyelamatkan Itu dunia. menurut Anda nggak ada. Loh. Bagaimana nggak ada? Anda ini, kita ini semua ini pewaris bumi. Ada pembacaannya, ada ayat pendukungnya. Baca, coba dibaca di mana? Ya, berarti saya harus cari-cari dulu lagi. Oke. Kalau terkait Nggak, itu. ya, kalau Tapi saya nggak begitu- berbohong itu Anda nggak ada tidak ayatnya. punya data. Anda tidak punya data kalau Ya, begitu. kalau begitu anak tunggal ini kapan Ya, jadi ada. bapak? Bisa setara sama bapak kapan? Anak tunggal itu bukan berarti secara hubungan biologis, bukan. Anak tunggal itu karena firmannya. Itu kan sinonim. Kalau dia Ketika dia sinonim, menjadi anak darah manusia, dia disebut sebagai juga anak Bapa. Karena firman Allah itu sendiri yang keluar dari dalam diri Allah itu. Bang, kata-kata di situ dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Ya, itu istimewa banget, nggak ada yang lain yang punya. Itu sebagai bentuk pemisahan, dia khusus dia. Nah, anak tunggal ini bisa gugur ya, bisa lepas hanya dengan perkawinan pernikahan. Anak tunggal itu statusnya lepas, bisa setara dia sama bapak. Bagaimana Itu bisa? makna kiasan, terserah Bah, Anda. kalau kiasan Terserah juga. Anda, itu kan makna kiasan. Tapi jangan Anda mengatakan sama seperti anak kunci, sama seperti Ya, ini anak dia yang anak lain. kunci anak tangga. Kalau abang menyamakan Iya. benda mati, anda nyamakan ke situ, nanti Yesus Iya dapat kan? sekali Ya, memang salib. seperti itu. Itu perlu Memang kenapa seperti nggak itu. pakai Kalau perumpamaan membaca aja? Kenapa nggak dikiaskan saja Yesus di atas kayu salib? Sedangkan Yesus nyuruhnya percaya sama Injil, bukan percaya Yesus di atas kayu salib. apa? Yesus dulunya percaya sama Injil. Anda tahu nggak Injil itu apa? Iya, Injil itu Yesus itu sendiri. Ya terus kenapa Anda bilang Yesus percaya sama Injil? Nah, anda disuruh percaya ke Injil sama Yesus, bukan percaya Yesus di atas kayu salib lalu anda masuk surga. Nggak ada. Nggak Siapa ada. yang bilang? Siapa yang bilang orang Kristen percaya pada Yesus di kayu salib dia masuk surga? Siapa yang bilang? Anda yang Yesus menebus dosa itu siapa yang percaya apa Yesus di atas kayu salib dia akan masuk surga? Kan begitu kan? Seluruh manusia dengan kematian Yesus dihapus dosanya kalau dia mau memberi dirikan untuk dibaptis dan melakukan hukum kasih. baru kau Yakin selamat. ya? Tapi, Yakin? iya, tapi dirimu beri diri dibaptis. Kalau kau nggak mau mengasihi sesama manusia, nggak mengasihi Tuhan Allah secara istimewa, kau Baik, tidak akan masuk baik. surga. Itu pengajaran Kristen. Baik, kalau begitu kata-kata yang tadi saya katakan itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi kenapa sekarang anaknya ini kembali lagi? Kan udah dikasih dia. Kenapa dia sekarang balik lagi duduk di samping bapak di sebelah? Bagaimana nih bapak lagi bohong apa lagi ngeprank ini? Maksudnya bagaimana? Maksudnya maksud Ya. apa? Anda yang tanya Bapak apa? sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Udah dikasih nih ya. Semuanya dikasih ke anak ini udah dikasih. Udah dikaruniakan untuk menebus dosa semua. Bapak anak ini balik lagi bapaknya di atas. Duduk di sampingnya. Gimana itu? Paham Ya, nggak? dikaruniakan kan untuk didatangkan ke dunia kan? Iya, Yang tapi Allah udah itu dikasih, sendiri. udah dikasih. Udah Iya diberikan dikasih ke untuk dunia. penebusan dosa itu Untuk sampai dunia. dia disiksa. Tapi diambil lagi dia sama diberi loh. bapak. Dia Diambil lagi. dikaruniakan untuk disiksa, diludahi sampai dia mati. Yang pertanyaan saya dia Tetapi diambil karena lagi sama ada- bapak. Yang Bagaimana? pertanyaan saya diambil lagi sama bapak duduk di sebelah bapak. Kan udah dikasih Ya untuk nggak ada dunia. masalah. Terus maunya Anda apa tadinya rupanya? Maunya Anda apa? Kalau dia udah dikasih untuk dunia, berarti dia ada di dunia terus dong selama-lamanya dong. Untuk dunia. Ya itu kan Anda kan menuhankan pikiran Anda. Suka-suka Anda. Bukan Emang siapa- pikiran, siapa tapi rupanya ini yang mengatur tertulis. Allah? Makanya ketika Anda mengatakan tadi Bible ini, Anda siapa rupanya mau mengatur-ngatur Bukan, Allah? bukan, Sehingga bukan harus mengatur. kembalikan lagi ke surga. justru Anda yang mendikte Yang Tuhan. mengatur. Anda mendikte Tuhan di Bukan sini. mengatur. Itu kan hak prerogatif Tuhan. Dia datang kembali lagi. Kan sudah jelas di situ Anda yang mengatur Tuhan untuk berubah menjadi manusia. Lanjut. Mana saya mengaturnya? Coba. Itu namanya. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan Allah itu beda dengan dirinya. Allah itu bukan manusia. Sedangkan Anda memaksakan Tuhan itu manusia. Anda yang tidak mau menerima Allah datang bukan dalam rupa kami. manusia. Justru di sini kami Permasalahannya di membela Yesus. Kami membela Yesus, memuliakan Yesus. Anda justru yang entahlah, entah menghina, entah menghujat Yesus, kurang tahu bahasanya. Anda tahu sendiri di situ. Anda jangan katakan Anda memuliakan Yesus. Dari mana datangnya Anda Di memuliakan sini Yesus? kita Coba. umat Islam itu memuliakan Yesus, ingin Apa membela buktinya? Yesus, Apa buktinya dulu? Apa mensucikan Yesus buktinya? dari tuduhan-tuduhan bahwa Yesus itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Iya, apa buktinya Anda memuliakan Yesus? Buktinya kami dari tadi menunjukkan meletakkan Yesus itu pada tempat sebenarnya seperti yang dia inginkan. Apa itu? Iya, itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kan Tuhan itu Allah itu bukanlah manusia. Allah itu bukanlah manusia. Nanti saya jawab. Memuliakan. Nanti saya jawab di mana umat Islam memuliakan Yesus itu. Iya, silakan Pak Dalgo, silakan Bang. Iya, Oke. tunjukkan di mana ya. Yang pertama, saya bantah dulu ya narasi Anda perkara Allah itu manusia. Di dalam Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itu satu. Dan dua, di Boleh perjanjian saya baru, tanggapi dulu, biar saya jangan lupa-lupa. Boleh saya tanggapi? dicatat aja Pak.
Dan kedua, di perjanjian baru, di 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, di sini di 1 Timotius 6:16 ini, yang pertama, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati, gugur sudah. Dan kedua, seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus terlihat, gugur lagi. Maka di sini, ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka gugur berdasarkan dalil yang ada tertulis di dalam perjanjian baru di 1 Timotius 6:16. Itu. Dan ketiga, di Keluaran 3:20 kembali lagi di perjanjian lama. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang dapat memandang aku dapat hidup. Artinya Tuhan ini tidak bisa dilihat. Nah, masuk lagi di dalam perjanjian baru lagi, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Ini di perjanjian baru, Yohanes 5:3. Di doa Tawarik 6:18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit bahkan langit pun yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat dia. Jadi Allah ini tidak akan turun ke bumi, ya, berdasarkan dalil-dalil yang tak sampaikan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu perkara tadi bahwa Yesus itu utusan dan hamba Tuhan. Ya, di Keluaran 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Ini semua ada. Lalu di Matius 12 ayat 15, judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Itu jelas, Yesus hamba Tuhan. Nah, di sini dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang keberadaannya jiwaku berkenan. Itu. Jadi di sini dikatakan Yesus hamba Tuhan. Lalu kita bawa lagi di Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub, nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Pak. Saya nyatakan bahwa Allah bukan manusia berdasarkan dalil yang di dalam Bible, dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah hamba berdasarkan dalil di dalam Bible. Nah, perkara doktrin tadi boleh saya tanggapi sebentar. Ada dua doktrin, ada doktrin tanpa Alkitabiah dan ada juga doktrin tanpa data. Nah, di sini Anda mungkin memahami doktrin tak berdata. Nah, ketika Anda didoktrin, karena doktrin itu semua, ya, bukan hanya kita runutkan dalam agama maupun dalam politik itu ada doktrin. Cuman ada doktrin yang menggunakan data, ada doktrin tidak menggunakan data. Demikian. Silakan. Oke, berarti setuju ya. Namanya iman harus ada doktrin ya. Cuman ada penambahan sekarang ya, klarifikasinya. Ada doktrin yang mempunyai data, ada doktrin yang tidak punya data. Iya, jadi kalau tadi abang-abang sekalian mengatakan saya tidak punya data, tadi sudah ayat-ayat kan saya bacakan. Tinggal yang satu tadi yang saya, tapi itu saya pernah baca. Tapi kan kalau saya mau buka-buka lagi, cari-cari lagi, ya kebetulan ini saya lagi ada sambil di depan komputer. Jadi saya mau cari-cari pun juga, saya sambil ada ngeprint juga. Jadi minta maaf kalau apa ya, untuk pemberian datanya saya
kurang bisa sampaikan. Tapi hanya satu itu saja. Yang lain-lainnya saya kan sudah beri data tadi terkait di Yohanes, di Kolose, di Matius, itu saya sudah. Ya, apa ya, ini kita kayaknya mutar-mutar di situ saja. Tadi saya sudah jawab sih terkait dengan kalau saling bantah-membantah tentang ketuhanan Yesus, ya silakan. Tapi saya hanya sekali lagi mau katakan bahwa memang sulit untuk memahami itu. Dan Alkitab pun juga sudah mengatakan itu. Di kitab Perjanjian Baru itu sudah dituliskan bahwa ada orang yang akan diberi hikmat untuk memahami ini, katanya, segala pengajaran. Tetapi orang-orang yang tidak terpilih, dia tidak akan bisa menerimanya. Makanya dikatakan punya mata tapi tidak melihat, dan punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar. Itu artinya memang Justru Anda dikarenakan doktrin itu sudah begitu banyak dalil-dalil yang kita bawakan, sudah begitu banyak ya. saya juga menyampaikan Dalil-dalil yang kita dalil-dalilnya kan. bawakan, tetapi iya, Itu Kolose 2 tetapi ayat 9 dalil itu yang kan Anda juga. bawa itu, dalil yang Anda bawa itu semua terbantahkan, berkontradiksi. Bahkan dalil yang Anda bawa itu terkesan hanya untuk memaksakan doktrin Anda. Doktrin-doktrin yang Anda pahami melalui doktrin dan pemahaman gereja melalui perikop. Ya, perikop itu tidak ada di KJB, nggak ada perikop. Originalnya nggak ada perikop. Tetapi hanya di LAI yang ada perikop. Untuk apa mereka buat perikop? Untuk mendoktrin pemahaman orang-orang di dalam memahami Bible. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, seperti yang ingin Anda klaim. Anda selalu membawa, padahal Anda sedang bertentangan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Ingat, pengajaran di kitab Perjanjian Baru itu bukanlah pengajaran daripada Yesus. Dan ingat ya, di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa dikatakan di situ? Apa yang aku katakan bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi Bible itu, 14 gospel itu bukanlah pengajaran daripada Yesus, bukanlah belajar dari firman Tuhan. Karena apa? Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ini tadi bagian aku loh. Yohanes 17 nomor 8. Dikatakan segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Artinya semasa hidupnya Yesus, firman itu sudah tidak ada lagi. Lalu firman lagi yang mempertuhankan Yesus ini. Doktrin dari mana lagi? Dari doktrin-doktrin di dalam Matius 7 nomor 15. Doktrin nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mengaku dia sebagai Kristen. Dia praktisi Judaism, bukan Kristen. Ya, dia tidak pernah mengenal Kristen itu, karena Kristen itu adalah ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang mengarahkan dirinya sebagai Tuhan, yang ditolaknya di dalam Matius 7:23 sebagai pembuat kejahatan. Kalian semua pembuat kejahatan, orang-orang yang mendoktrin dia sebagai Tuhan atau mempertuhankan dia. Ini dia katakan sebagai penghakiman dia, yaitu ya, dia mengatakan apa? Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, karena sudah bertentangan dengan pengajaran yang dia bawa. Pengajaran yang dia bawa mengenal Tuhan yang benar, mengenalkan Tuhan yang benar, hidup yang kekal. Tuhan itu Esa, bukan tiga. Doktrin dari mana? Iya, doktrin dari nabi-nabi palsu ini. Karena memang Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yesus tidak pernah mengenal yang namanya Pak Lukas, mengenal yang namanya Markus. Tolong tunjukkan datanya di mana Yesus itu bermuridkan Paulus, Lukas, dan Markus. Tidak ada. Tidak ada datanya. Dia mengajarkan Paulus, mengajarkan Filipus untuk mengajarkan Injil. Injil Filipus kalian tolak, Injil Thomas kalian tolak. Kenapa kalian tolak? Karena bertentangan dengan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin daripada nabi-nabi palsu. Jadi yang kalian imani sekarang pengajaran dari nabi palsu, bukan pengajaran daripada Yesus. Ya, Anda harus pahami itu.
Yohanes 5:37, dialah yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Namun di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya terlihat bertanduk 7 bermata 7. Artinya diarahkan kalian menjadi penyembah-penyembah pagan. Diarahkan kalian menyembah binatang bertanduk 7 bermata 7. Jadi ingat. Bang, jangan terlalu panjang lah. Ini sebenarnya tadi bagianku loh. Allah Aku Bapak yang kamu sebut Bapak, itu Anda rupanya bawa kita hewan bicara. bertanduk 7 bermata 7. Ya. Dari tadi Itu Anda melalui ikut saya doktrin. sudah dijawab loh. Anda kayak mencuri waktu saya. Iya, sedikit Bagaimana? lah. Khawatir. Oke lah, lanjut. Iya, jangan begitu. Saya tadi sudah diam kasih waktu ya mungkin 2 menit. Oke. Saya nggak mau saya nggak mau menjawab kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Itu sudah terjawab ya sudahlah. Tinggal tergantung pada diri kita masing-masing saja lah. Kalau menurut Anda itu nggak masuk akal ya terserah. Oke, saya menanggapi abang yang terakhir tadi. Yesus tidak mengenal kekristenan. Terus yang membilang bahwa Yesus itu Kristen, kebetulan di bawah ada nih yang komentar-komentar ini juga begitu. Yesus itu bukan Kristen. Katanya begitu juga. Emangnya Kristen mana yang mengatakan bahwa Yesus itu Kristen? Terus orang Kristen mana yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak membawa dia membawa agama Kristen? Tidak. Ya Yesus memang tidak membawa agama. Tidak ada dia membawa agama. Bang Gian. Ya. Kita berikan ruang dulu. Ini ada kawan kita ini sepatutnya dia mau lanjutkan tadi amarahnya. Silakan, Bang Timo. Silakan. Bang Timo, silakan marah lagi. Ya memang saya marah betul kalian itu. Nggak ada kerja lain lagi kah? Bahas agama orang saja. Tolong intoleransinya tinggi dong. Tengok orang NTT itu. Tak ada bahas-bahas masalah agama orang lain. Hidup sangat rukun. Gara-gara kalian ini jadi macam Tangerang itu, saling bermusuhan, saling melecehkan agama orang lain. Maaf Pak, siapa yang bermusuhan Pak? Biarkan dulu dia marah, biarkan dia marah dulu. Ini menjabarkan ajaran kasih ini. Mau bahas agama orang-orang lain. Sudah marahnya Pak? Saya bukan marah tuh. Saya mengingatkan kamu jangan terlalu bahas agama orang lain. Bahas Bapak agama curhat sendiri. ya? Belajar agama Tunggu dulu. Baik. Pak Gian. Hidup penuh dengan toleransi. Tunggu dulu, Anda ini Jangan gimana? kalian Ya, bahas agama orang lain. sabar Pak. Bang Gian. Tak perlu lah. Apakah Anda keberatan ketika Memang saya keberatan. Dalbo Suka kali berdialog kalian dengan Anda? melecehkan agama-agama orang lain itu. Tak ada kerja lain lagi kah? Kerja yang lain ke apa ke? Ini aja yang dibahas kalian. Padahal nggak ada untungnya. Anda kerjanya apa sih sebenarnya? Ada untungnya kalian bahas agama orang itu. Anda kerjanya apa Pak? Kok Saya ngamuk? nggak ada kerja. Kerjanya Saya lihat ngamuk. kalian itu kerja cuma itu aja bahas agama orang aja. Karena hobi Belum saya tentu Pak. kamu sendiri aja yang bisa baik. Karena hobi saya Pak. Baik. Kalau hobi Tak ada Pak, kata gimana, hobi Bi? itu salah itu hobi. Salah itu. Kalau hobi saya Pak, gimana ceritanya Pak? Hobi bawa bahas Ini nih, agama hobi orang Anda aja. hobinya main bola. Ketika saya larang Anda, Ya kalau main bola, itu gimana wajar. ceritanya Kalau Pak? hobi bahas agama orang lain itu memang hobi. Iya kan saya dialog Pak, bukan menghina Pak. Bukan dialog, menghujat, kalau Pak. saya Saya itu dialog. memang udah mengarah ke melecehkan agama orang lain itu. Di mana kami lecehkan Pak? Hobi saya itu Pak memberitakan kebenaran, mendudukan Yesus semestinya utusan Pak. Tak perlu kalian bahas agama orang. Kalau hobi saya Pak gimana ceritanya Pak? Orang lain itu benar. Belum tentu agama kita benar. Semua agama itu sama. Enggak. Pak, itu Pakai hobinya dalil dilindungi Pak, oleh pakai undang-undang loh, dalil. Pak. Kalau kita Ada yang mengatakan salah, semua agama itu benar, Anda salah. Tak perlulah kalian bahas. Salah Anda. Ujung-ujung kita masuk. Nah ini yang dikatakan imani. Ini yang Tak perlu dikatakan. imani. Terus suci kali kalian. Tak perlu. Puas sudah puas itulah Pak. bahas agama orang. Tujuan Bapak naik ngapain, Pak? Sudah 2 kali naik dia. Tujuan itu Sudah selalu puas bahas Pak. terkait Marah-marahnya. Jangan terlalu bahas agama orang lain. Kalau hobi saya Pak gimana ceritanya Pak?
Kalau hobi itu yang lain, kalau boy. Iya, hobi saya ini. Merendahkan agama orang lain itu takut. Siapa yang merendahkan, Pak? Bahkan saya tinggikan itu posisi Yesus sebagai Dasar kampret. utusan. Hobi saya kok dilarang-larang, Pak? Janganlah begitu, Pak. Hobi orang itu kita memberikan dukungan, Pak. Hobi ini loh, hobi, Pak. Ya, Pak ya. Jadi kalau hobi, Pak, kita harus memberikan edukasi. Makanya komen saya di sini edukasi. Ya paham, Pak? Mana dia? Waduh. Kok tadi ada kampretnya sih, Pak? Enggak Ada kampretnya loh. masalah. Itu hobi dia. Hobi dia seperti itu, nggak boleh disanggah. Hobi saya selaku debater. Ya, hobi saya. Ya lanjut. Hobinya Bang Dalbo dilindungi undang-undang. Hobi itu dilindungi loh. Itu kebebasan berekspresi loh, ya. Undang-undang membolehkan itu. Silakan. Silakan, apa tadi? Izin, Bang Gian, mohon maaf. Lanjut. Iya. Jadi saya menanggapi saudara kita, saudara seiman, dan bagi Bapak Ibu yang Muslim ya berarti saudara sebangsa dan setanah air. Ya mungkin cara berpikir kita kan dipengaruhi juga dengan lingkungan kita, mungkin di lingkungannya hal-hal yang seperti ini belum sesuatu yang biasa ya. Jadi untuk membahas keyakinan orang lain itu sifatnya mungkin ya itulah sesuatu yang tidak boleh lah mungkin dalam pandangan. Jadi sah-sah saja. Jadi nggak perlu kita juga mengucilkan atau memandang dia rendah. Itulah kebiasaannya. Tapi kalau bagi saya pribadi sih diskusi lintas agama ini bagus. Itu bagus. Yang salah itu kan kalau ada ujaran-ujaran kebencian, hujat enggak, itu yang baru tidak diperbolehkan. Saya senang kok diskusi-diskusi seperti ini. Dan Mohon maaf ini ada tamu mungkin mau marah-marah juga. oh ya, didiamkan dulu ya, didiamkan. Siapa tahu melalui room ini orang bisa meluapkan emosinya, silakan ya. Ini Presiden Burundi. Saya mau marah-marah dia. Assalamualaikum, Pak Presiden. Waduh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sini main premen aja. Masa Presiden disuruh marah-marah? Saya hari ini salah. Saya lihat dulu jam 8:59 saya melakukan kesalahan. Mohon maaf, Bapak Presiden. Nah, Lanjut dulu ini, kopinya belum habis. Ya lanjut, Bang Gian. Tadi naratifnya lanjut. Iya, saya mulai dari tadi pernyataannya mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Iya, memang Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak beragama Kristen. Dan justru karena itulah ketuhanan Yesus itu semakin benar di mata kami. Karena apa? Karena dia kan Allah itu sendiri yang datang. Dia nggak membawa agama, tetapi dia membawa keselamatan. Jadi tidak bertolak belakang dengan misi keselamatan itu tadi. Dia bukan membawa misi untuk memperkenalkan ini agama ini yang nanti yang kamu jalani, bukan seperti itu. Dia membawa pengajaran, dia memberikan nasihat-nasihat, dan di akhir kehidupannya ya dia melakukan penebusan. Jadi memang Yesus tidak mengenal kekristenan. Orang-orang yang ada di zaman itu ketika penginjilan para murid lah yang mengatakan bahwa di Antioquia penyebutan kata Kristen ini orang-orang yang mengikuti Kristus atau pengajaran daripada Yesus. Memang tidak, dan Yesus memang tidak beragama Kristen dan tidak membawa kata Kristen itu sendiri. Memang Yesus tidak beragama Kristen. Oke, kemudian Kopi saya udah habis nih. baru berapa menit kok Bang, sabar. Oh. Kemudian tadi dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu justru kita yang pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan yang bagaimana lah, kita diajari kok supaya untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Kejahatan yang bagaimana? Kalau dikatakan karena kita sendiri yang mengingkari atau tidak mengakui ada beberapa ayat tadi yang disampaikan tadi, malah tidak melakukan itu tadi, itu kan karena penafsiran Anda yang salah, sudut pandang Anda yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang
kami imani sendiri. Oke, itu saja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Udah boleh nggak nih, Mandal Bo? Boleh ya? Pak, siapa sih namanya nih? Pak Gian. Waduh, Pak Gian ini pagi-pagi udah khotbah gereja begitu. Tapi is oke lah, kalau nggak begitu kan, ya Anda tidak mempunyai bahan, memang harus begitu. Tapi sayangnya Anda melupakan bahwa yang dilahirkan Maria itu kan manusia juga, Pak. Dia manusiawi gitu ya, sama seperti ibunya. Tadi Anda mengatakan Yesus itu tidak membawa agama. Bahkan Anda mengatakan Yesus tidak beragama, kan begitu. Waduh, kacau Pak kalau begini. Ingat Pak, manusia Yesus itu juga, bukankah dia harus juga tunduk dan patuh kepada sang penciptanya, kan gitu. Atau kalau Bapak ingin mengatakan ya Yesus mah manusia bebas, tidak perlu diatur oleh Tuhan, kan gitu. Kenapa? Karena dia Tuhan itu sendiri. Ya tapi jangan lupa Pak, dia itu manusia begitu. Nah untuk itu kita step by step, kita cek dulu ini manusianya Yesus dulu nih yang kita bicarakan Pak. Jangan dicampur dulu gitu ya. Kecuali Anda mau mencampur, Anda bingung sendiri nanti. Maaf Pak, Bentar dulu Pak, saya belum selesai. Abang baru bergabung, nggak saya potong dulu karena ini penting untuk pernyataan Anda berikut. Abang Ya, Anda baru dengerin dulu Pak, saya belum selesai. Ini kalau Tidak, saya, kalau abang baru bergabung terkait dengan ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, itu tadi sudah dibahas. Jadi saya nggak akan bisa menjawab kembali. ya udah nggak usah dijawab. Saya juga dengar dari tadi, makanya. Oke, aduh. silakan. Saya kalau Anda ngomong saya nggak potong loh. Jadi kita cek ini Yesus ini manusia, ada manusianya begitu. Ya kalau anda nggak mau menjawab, apakah manusianya Yesus ini beragama, apakah manusianya Yesus ini bertuhan? Oke, sudah Bang. Tadi abang siapa ya? Abangnya kemana ya? Jaringan atau lagi kocok kopi mungkin? Halo? Wah, trouble sinyal. Ada trouble sinyal ini, saudaraku. Gimana ini? 123 pos bunyi. Halo. Aduh, ada trouble sinyal ini. Sinyalnya mungkin sinyal. Lanjut, Bang Andi. Oh, Oke, berarti saya tanggapi atau bagaimana ya? cek ya. Udah jaringan saya udah kembali normal ya. Nggak tahu nih tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi gini Bang, tolong abang jangan Wah, sinyal nggak bisa kompromi ini. Trouble lagi. Oke lah, saya tanggapi saja ya. Saya sudah dapat poin yang mau disampaikan. Abang Mos bisa dengar ya? Atau masih gangguan ini? silakan ditanggapi Pak. Iya, oke. Jadi pertanyaan beliau itu kan, minta maaf, beliau kan mau kasih penegasan ya. Menurut saya penegasan, memang Yesus tidak membawa agama, tapi jangan lupa dalam kemanusiaan juga Yesus beragama. Iya, jadi saya tadi kan mengatakan bahwa Yesus itu tidak membawa agama, ya karena Yesus itu kan ada Allah itu sendiri. Misinya jelas, itu untuk membawa keselamatan, pendamaian kepada manusia. Tetapi Yesus, dia datang di masa, di waktu hukum Taurat berlaku di tengah-tengah bangsa Yahudi. Sehingga sebelum penggenapan daripada seluruh misinya itu, kematiannya di kayu salib, maka Yesus pun juga masih terikat dengan hukum Taurat. Makanya dia melakukan hukum Taurat.
masalah itu kita menyebut itu di agama Yahudi atau apapun, tetapi hukum yang diberlakukan Allah ketika Yesus ada di dunia, di tengah-tengah bangsa Israel, maka itulah yang dilakukan. Bukan saja dalam ritual keagamaannya Yesus melakukan, tapi dalam tradisi-tradisi budaya orang Yahudi pun juga kan dia lakukan juga. Jadi itu kita tidak pungkiri. Makanya kami juga orang kekristenan, kami tidak pernah meninggalkan tradisi-tradisi atau dalam kesukuan kami juga, selama itu tidak bertentangan dengan perintah agama. Jadi saya sepakat, memang Yesus tetap dia melakukan hukum Taurat itu, hukum-hukum yang berlaku di dalam orang Yahudi. Tetapi saya mengatakan bahwa dia tidak membawa agama, karena dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sambung lagi ya Pak ya, izin ya, adik terputus. Ini suara saya udah kedengeran nggak? Teman-teman, udah ya? Oke. Iya, lanjut Bang Andi. Oke. Tadi Anda mengatakan Yesus itu tidak membawa agama. Yesus itu Tuhan itu sendiri, kan gitu. Tapi kita nggak boleh pasang kacamata kuda hanya sebelah kiri saja yang Anda mau lihat. Anda kesampingkan bahwa dia adalah manusia yang bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa. Kalau kemanusiaan Yesus tidak beragama dan tidak mempunyai agama, Oke, untuk menghemat waktu, ya saya jawab. Suaranya hilang ini. Iya, saya paham. Ini pasti abang dia sambil mendengar ini di bawah. Nanti kemudian. Ya. Jadi, Bang Andi. oh ya lanjut. Andi. Berarti beliau pada posisi Tidak, tempat songkatnya. Mungkin dia ini songkatnya. Bukan jaringan, jaringannya ini bagus loh. Ya, jadi Bang Andi begini, nanti tunggu suara Bang baik ya. Jadi dari awal itu saya sudah sampaikan bahwa orang Kristen itu tidak memungkiri kemanusiaannya Yesus. Jadi tadi kita sudah diskusi terkait itu. Nanti kalau Abang lagi berbicara terkait dengan itu, Abang bawa lagi ayat-ayat, nanti kita bicaranya ke situ-situ saja, ke situ. Jadi pada intinya saya mau sampaikan bahwa Yesus datang di tengah-tengah bangsa Israel, di mana waktu dan masa di saat itu hukum yang diberlakukan bagi bangsa itu di 2000 tahun yang lalu kedatangan Yesus adalah hukum Taurat. Dia melakukan itu, dia melakukan seluruhnya dilakukan. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan seluruh perintah hukum Taurat itu, dan Yesuslah yang menggenapi itu. Yesus yang menggenapi, dan dia mati di kayu salib sehingga manusia didamaikan oleh Allah. Artinya didamaikan bagaimana? Dulu manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama, dia diikat oleh hukum, dilarang ini, dilarang itu. Sekarang levelnya bukan berarti hukum Taurat dihapus, tapi levelnya dinaikkan. Yang dulunya hal bersunat, puasa dan lainnya, itu levelnya sebenarnya dinaikkan. Bukannya orang Kristen nggak bersunat lagi, bukan. Tapi sunat itu bukan lagi pada kemaluannya, bukan lagi seperti itu. Tapi sunat itu adalah pemotongan pada ikatan-ikatan kedagingannya, keduniaannya. Tidak boleh berbuat hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, halal dosa dan lainnya. Larangan-larangan makanan semua dibebaskan, tetapi bukan lagi pada yang dilarang lagi, bukan pada apa yang masuk pada mulut, tetapi apa yang keluar pada mulut. Semua yang masuk dalam mulut, selama itu baik buat tubuh, silahkan. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang diharamkan, yaitu perkataan-perkataan yang kotor. Hari ini, ketika saya secara tidak sengaja karena emosi mengatakan memang bodoh kalian, itu saya sudah berdosa loh dalam iman kekristenan. Mungkin ada keyakinan yang lain yang mungkin itu tidak sah-sah saja mungkin ya. Tapi kalau dalam kekristenan itu tidak boleh, karena itu masuk dalam perkataan yang kotor. Mengatakan goblok, mengatakan juga kafir. Itu mengatakan kafir pun itu dosa loh. Karena kami tidak boleh menghakimi oleh orang lain. Jadi itulah larangan-larangan sekarang terkait dengan mulut. Bukan lagi apa yang masuk dalam mulut, tapi apa yang keluar. Jadi itulah perbedaan yang hukum yang diterima oleh Yesus ketika dia sudah menggenapi, hukum kasihlah yang diberlakukan kepada manusia saat ini.
Tinggal sekarang manusianya kitanya mau menerima yang apa, mau yang mana. Kemudian salah nggak kalau seandainya ada orang yang lebih percaya pada hukum Taurat? Orang Kristen ada loh, artinya pengikut Yesus ada loh yang melakukan, bisa dikatakan melakukan hukum Taurat, ya. Dia nggak makan babi, kemudian mereka juga berpuasa. Seluruh hukum-hukum Taurat itu mereka lakukan, ada nggak? Menurut saya yang saya lihat itu ada. Baik. Ada saudara-saudara kami yang orang Advent. Kemudian salah nggak Udah ada mereka suara ya? melakukan hukum Taurat? Sudah ada. Oke, pikir. Lanjut. Tidak salah walaupun mereka mau melakukan itu. Hanya saja di Alkitab juga dikatakan mau melakukan hukum Taurat silakan. Berarti kamu hidup di bawah hukum Taurat, tetapi tempat dalam kerajaan surganya nanti Udah ya. yang akan berbeda seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Gian. Tadi saya terputus-putus ya mohon maaf. Jadi saya kembali ke pokok permasalahannya begitu. Langsung to the point. Mohon maaf kalau berulang. Tapi ini demi untuk kebenaran. Ya kita hormat kembali bahwa tolonglah orang Kristen Hilang lagi Bang Andik. Hilang lagi. Atau saya lanjutkan sementara. Sepertinya alam dan perangkat belum mendukung abang untuk hari ini. Ya baik. Untuk sementara saya masuk. Ya, jadi di sini Yesus dengan jelas menyampaikan di Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini pernyataan Yesus yang ada tertulis di dalam Matius 5:17. Ya, ini perkara sunat juga tadi di Yohanes 7:22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu bersunat untuk pada hari Sabat. Ini tentang sunat. Jadi ketika Anda mengatakan semuanya halal, itu bagi Paulus, Pak. Tetapi bagi Yesus, kata Yesus, di sini kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah ini dia di Yesaya 66:17. Ini termasuk juga ini kitab para nabi. Apa katanya di sini? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang makan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan sekaligus firman Tuhan. Jadi pemakan babi itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Jadi Yesus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Siapakah yang membatalkan hukum Taurat? Itu ternyata Paulus. Ini di Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah di sini ketika Anda mengatakan kami bebas kok makan, ini membuktikan Anda itu pengikut Paulus dan tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini jelas. Kalau kita baca sampai 20 ini makin jelas ini, Pak. Jadi Yesus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Cuman Paulus yang membatalkan hukum Taurat itu sendiri. Ya, jelas. Bang Andik sudah bisa bersuara. Bang Andik, saya hanya masuk untuk mengisi waktu karena beliau ini enggak ada suaranya tadi. Mungkin pengaruh ini ya, pengaruh songkatnya. Jadi itu Pak, silakan Pak, ditanggapi sambil kita tunggu ini Bang Andik. Oke, Silakan Pak. Yang di sini poinnya ada dua Pak. Satu membatalkan, satu menggenapkan.
Dan Oke. dia tidak meniadakan hukum Taurat itu atau kitab para nabi. Sedangkan Paulus membatalkan hukum Taurat. Silakan. Iya, saya nggak pakai kitab-kitab yang lain dulu. Saya tidak pakai kitab Paulus. Saya mengikuti kitab yang pembacaan dari abang tadi ya, dari Matius. Iya, kita baca baik ya. Di ayat yang ke 17 tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kita pahami dia kata berkata. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang. Iya, jadi dia datang menjadi manusia bukan mau menghapus kitab para nabi ataupun juga hukum Taurat. Tidak, dia melakukannya, dia menggenapi itu. Melainkan untuk menggenapi, dia menggenapi. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat, melakukan seluruh larang-larangan. Tidak ada satupun manusia. Sehingga Yesuslah yang menggenapi. Dan hukum Taurat itu pun sudah tergenapi dengan kedatangannya. Kemudian ayat ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi ini maksudnya apa? Kalau kita baca kitab ini, kitab Matius maupun juga Lukas, Yohanes, kitab Injil, artinya sebelum semuanya terjadi, itu akan menceritakan tentang tujuan daripada kedatangan Yesus, yaitu untuk penebusan dosa. Jadi sebelum ada penebusan dosa, sebelum kematian Yesus, darah Yesus tertumpah di kayu salib, maka tidak akan ada satu titik, satu iota pun, mau sampai, tadi dikatakan mau sampai langit dan bumi lenyap, sebelum itu digenapi oleh Yesus hukum Taurat. Sebelum Yesus mati di kayu salib untuk melakukan pendamaian, itu tetap masih berlaku. Terus bagaimana kalau sudah Yesus sudah menggenapi itu semua? Sudah selesai. Itu di kayu salib dikatakan Yesus, semua telah selesai, sudah selesai misi penyelamatan itu. Dan hukum Taurat itu sudah semakin bukan mau dibatalkan, bukan, tetapi levelnya dia naik. Itu tadi yang saya katakan tadi, levelnya naik. Yang tadinya mata ganti mata, darah ganti darah, maka tidak boleh lagi. Yang ada bahkan kalau ditampar pun pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kata Yesus. Diambil bajumu, kasih jubahmu. Kemudian terkait dengan hal yang lain pun juga berlaku juga yang lain. Yang tadinya dilarang untuk begini begitu, selama itu tidak melanggar daripada hukum utama atau hukum daripada Tuhan. Selama itu tidak menyakiti sesama manusia, terlebih menyakiti hati Tuhan, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana dengan orang yang melakukan hukum Taurat? Mereka tidak mau, tetap mereka nggak mau makan babi, tetap dia melakukan seluruh perintah hukum Taurat itulah, hidup di bawah hukum Taurat. Yang ada masalah juga di ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu siapa yang mendiakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Jadi siapa yang meniadakan ini, minta maaf, bukan tentang melakukan hukum Taurat, tapi siapa yang meniadakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya ya dia tetap masuk dalam kerajaan surga, tetapi ada tempat, ada bagian. Namun siapa yang melakukan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kemudian di ayat ke-20, bagaimana dengan orang yang hidupnya tidak lebih benar lagi dari ahli Taurat atau orang Farisi? Siapa sih ahli Taurat dan orang Farisi ini? Orang-orang yang orang-orang yang munafik. Bisa dibaca di Alkitab. Orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam dalam pemahamannya di Alkitab ya. Mereka ini adalah orang-orang tokoh-tokoh agama di saat itu. Mereka berkata-kata tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi orang-orang yang tidak punya kasih, sebenarnya kan hukum Taurat kan dikatakan Yesus juga. Dikatakan bahwa seluruh kegenapan daripada hukum Taurat yang begitu banyak itu adalah hukum kasih itu. Bagaimana mengasihi sama manusia dan mengasihi Tuhan Allah. Jadi bagi orang-orang yang tahu tentang firman tetapi tidak melakukan hukum kasih itu, maka dikatakan di ayat ke-20 itu, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di situ jawaban terkait dengan pertanyaan yang tadi. Silakan Bang. Baik.
Nah tadi seketika saya membawa satu dalil Efesus 2:15, kan ini menjadi pedoman buat teman-teman Kristen sehingga tidak melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus itu sendiri. Tentu di dalam Imamat 11 nomor 7 itu babi diharamkan. Pada umumnya kita mendengarkan dan kita mengetahui bahwa teman-teman Kristen mengkonsumsi babi itu. Nah, tadi Anda mengatakan tentang perkara Yesus menyampaikan, celakalah hai orang Farisi, orang ahli Taurat, atau orang-orang munafik. Ada 3 di sini. Di sini termasuk Paulus. Siapa ahli Taurat? Rabi Yahudi. Siapa ini orang munafik? Ini Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Dia mengaku pengikut Yesus tetapi melanggar aturan-aturan yang dijabarkan oleh Yesus itu sendiri. Karena Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini jelas, kitab para nabi termasuk juga Yesaya 6:17. Tadi di Yohanes 7:22 ini perkara sunnah. Ya, tercatat juga di dalam Taurat. Menjadi perjanjian kekal. Jadi ketika Anda mengaku pengikut Yesus dan tidak satupun ajaran Yesus yang Anda ikuti, itu dikatakan munafik. Bahkan Anda melanggar aturan-aturan apa yang sudah diajarkan Yesus oleh Allah Bapa. Karena Yesus mengatakan, aku menerima ajaranku bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Jadi memang betul, ketika Yesus dipanggil guru nggak jadi masalah. Karena Yesus memang menerima ajaran dan diajarkan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itulah. Tiba-tiba datang Paulus membatalkan hukum Taurat. Kan ini yang teman-teman Kristen ikuti. Bukan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Anda menyembah Yesus, Anda mentuhankan Yesus, kan aneh. Ketika Yesus menyampaikan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Aku. Nah, di sini mengatakan di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini jelas. Siapa yang dikatakan itu orang munafik? Ternyata orang yang mengikuti ajaran Paulus sesuai yang ada di Matius. Coba di Matius 23 ayat 9. Saya buka dulu ya. Matius 23 nomor 9. 15, sorry. Saya buka dulu. Apa kata Yesus di sini? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadikan penganut agamamu. Dan sesudah ia bertaubat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat ini yang dimaksud siapa? Paulus mengaku orang Farisi. Ini orang munafik siapa? Ini yang mengikuti ajaran-ajaran Paulus. Itu yang dikatakan orang munafik. Kenapa demikian? Karena Pak Yesus mengatakan, aku tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Lalu Paulus
Paulus membatalkan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini halal bagi Kristen. Nah ini yang dikatakan andalah orang-orang munafik itu. Ya, sesuai yang tertulis dalam Matius 23:15. Di sini dikatakannya, mentobatkan satu orang saja, menjadikan penganut agamamu, dan sesudah ia bertaubat. Ini bertaubat. Ya, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ketika Yesus diutus ke bumi untuk menyampaikan firman, malah dia yang dituhankan, malah dia yang dibunuh, lalu dikutuk di tiang kayu salib. Padahal Yesus sendiri yang berkata, orang-orang yang terkutuk tempatnya di dalam api neraka bersama iblis. Itulah. Jadi Kristen ini Pak sulit untuk mengikuti Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berdasarkan dalil. Atau di 2 Yohanes 3:15, tidak akan mungkin Kristen mengikuti. Jadi bedakan pengikut, bedakan pentuhan. Itu dulu, silakan. Halo? Oh iya. Iya. Oke. Waktunya saya ya. Iya, silakan Pak. Mudah-mudahan Bapak menyimak. Lanjut. Ya, jadi poin-poinnya yang saya tangkap tadi terkait dengan bahwa orang-orang apa ya, munafik tadi menurut abang itu ya pada kita ditujukan orang-orang Kristen. Kemudian orang-orang Farisi tadi yang dikatakan itu adalah Paulus ya. Kalau orang Farisi yang termasuk di dalamnya itu adalah Paulus, ya konteks ketika Yesus mengatakan itu ya saya setuju, termasuk juga Paulus, karena Paulus di waktu Yesus mengatakan itu, Paulus belum bertobat. Dia bagian daripada orang-orang Farisi itu tadi. Mereka paham tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak pernah mau melakukannya. Sama ya, saya nggak mau keluar konteks dulu. Jangankan dulu di luar kekristenan. Orang-orang Kristen juga banyak kok seperti itu. Jangankan itu, mungkin dia hamba Tuhan pun, bukan mungkin ya. Ya kita bisa lihatlah di beberapa media ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta yang melenceng daripada pengajaran. Ya toh? Ya dia pun termasuk pada orang-orang itu sendiri juga, orang-orang Farisi, golongan orang Farisi juga. Dia tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dan banyak orang-orang Farisi di dalam kekristenan. Jadi mereka hanya menghafal saja, tahu tentang pengajaran Yesus mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak melakukan hukum kasih itu. Jadi yang paling penting itu kan hukum kasih, karena Yesus sendiri pun mengatakan bahwa engkau memberi dirimu saja untuk dibakar, dibunuh, tetapi kau tidak punya kasih, ya itu kan sama saja tidak akan masuk dalam kerajaan surga, atau tidak berguna sama sekali. Jadi kalau tadi abang mengatakan orang Farisi Paulus ya benar, tetapi sebelum bertobatannya. Tetapi setelah pertobatannya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, kemudian dia dibaptis dan dia diutus untuk menyampaikan dan juga sebagai saksi bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, maka hidupnya pun berubah. Dia tidak lagi pernah berpikir untuk mau membunuh orang. Dia tadi kan mengejar-ngejar orang Kristen tadinya. Dia bunuh. Kemudian dia berupaya juga bagaimana caranya untuk menghambat lajunya ke kekristenan ini tadi. Tapi setelah pertobatan kan tidak seperti itu lagi. Jadi itu saya setuju kalau dikatakan di masa waktu Yesus mengatakan itu bahwa memang masuk di dalamnya Paulus. Tetapi setelah Yesus bangkit kemudian bertemu dengan Paulus, dia ditunjuk. Bahkan kekristenan pun juga di luar Yahudi bisa dikatakan Paulus yang menyebarkan, salah satunya yang meneruskan Injil ini, dan bersama dengan para murid-murid yang lain, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, meskipun di dalam penulisan Injil itu tidak semuanya ya dalam golongan
ke-12 murid Yesus, tidak. Tetapi kan ada yang tidak masuk dalam golongan murid, tetapi kan ada yang merupakan rekan pembantu yang ikut membantu melayani daripada ke-12 murid. Jadi kan banyak juga. Mereka juga kalau dalam kekristenan masuk dalam murid, tanya saja. Tidak murid Yesus yang dipilih secara langsung ke-12. Begitu ya dengan Yudas Iskariot, dia mati kemudian digantikan oleh Matias. Kemudian dengan kekristenan tadi abang katakan, kita yang dimaksud itu orang-orang yang munafik itu orang-orang Kristen. Ketika Yesus menyampaikan itu, orang Kristen kan belum ada, itu belum ada. Yang ada itu masih hanya orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, yang masih belajar. Bahkan mereka pun belum mempercayai secara utuh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya katakan, mereka sendiri pun belum mempercayai secara utuh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang mengikuti mereka, bahkan para murid pun ketika Yesus masih ada bersama-sama mereka belum, coba baca Perjanjian Baru, mereka belum mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena banyak ayat dikatakan seperti itu. Sama seperti muridnya mengatakan, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Filipus menanyakan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, telah lama engkau bersama-sama dengan aku. Dan singkatnya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu kan mereka belum beriman. Bahkan sampai Yesus disalibkan pun mereka kabur semua. Sampai Yesus disalibkan mereka kabur. Ada yang tadinya nelayan jadi nelayan. Mereka kembali ke rutinitas mereka seperti biasa. Enggak lagi melakukan perjalanan untuk menyampaikan firman Tuhan lagi kan ketika Yesus sudah mati. Sampai Yesus bangkit sekalipun mereka belum memulai misi itu. Sampai ada pencurahan Roh Kudus. Itu hari ini yang kami merayakannya. Pencurahan Roh Kudus. Disitulah awal mula kebangkitan iman Kristen. Pencurahan Roh Kudus. Baru mereka mulai berani untuk menyampaikan Injil kemana-mana. Sampai mereka dikejar-kejar, sampai mereka diancam, dan pada akhirnya mereka banyak mereka yang mati dibunuh. Bukan mereka mati membunuh, tetapi mereka mati dibunuh. Karena mereka dilarang untuk menyampaikan kebenaran Injil. Tapi mereka tidak melakukan itu. Malah Paulus sendiri, dia mati. Dia berkata dalam tulisannya bahwa mati adalah keberuntungan bagiku karena dia telah mengenal Kristus. Dan dia percaya bahwa kematiannya akan mengantarkannya pada pertemuannya pada Yesus di surga. Dia sangat beruntung katanya, sehingga kepalanya dipenggal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Paulus itu sesat dari mana? Dalam perjalanan hidupnya dia melepaskan segala kemewahannya kok. Yang tadinya dia orang kaya kok, orang Farisi, orang ternama, orang terpandang di dalam keyahudiannya. Dia dari keluarga terpandang, orang kaya. Tapi karena dia bertemu Yesus, sampai-sampai pun dia dalam perjalanan misi Injilnya pun saja dia kekurangan. Terkadang dia dibantu oleh jemaatnya di dalam untuk perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia dikejar-kejar orang Romawi, dikejar-kejar pasukan Romawi serta orang-orang Farisi yang lain karena dianggap dia ternyata pengkhianat dalam keyahudian mereka. Dia dikejar-kejar kok. Baca itu kitab itu. Dia tidak ada di situ menjadi orang kaya atau apapun itu. Biasa kalau laki-laki kan yang dikejar itu apa? Kalau dia memang penjahat, kekayaan kan, harta, tahta, dan wanita. Tidak ada tertulis Paulus dia mendapatkan banyak kekayaan atau pengikut yang akan melakukan pelayanan secara ekstra kepada dia, tidak ada. Atau dia punya, pada akhirnya dia mengawini banyak wanita, tidak ada juga kan? Mana dia mati dibunuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Paulus lah yang merusak Injil itu, jadi ya mohon diterimalah bahwa kekristenan ya tidak menerima itu, menolak itu. Karena faktanya Paulus dia sampai mati mengenaskan. Seperti itu tambahan dari kami. Oke, dari saya, terima kasih. Bang Ande, monitor. Rumitnya dulu, Baik dulu. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan murid-muridnya belum percaya pada saat itu, Anda salah. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita buka Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Artinya mereka ini sudah menerima.
apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Yohanes 17:8. Apa yang mereka dengarkan itu untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu Yohanes 17:3. Itu pertama. Dan kedua, ketika Anda mengakui bahwa kamilah pengikut Yesus, apakah Anda bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul adalah pengikut Yesus berdasarkan 1 Yohanes 3:16? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apakah Anda siap disalib ketika Anda mengaku sebagai pengikut Yesus? Karena kenapa saya katakan demikian? Karena Anda mengaku pengikut Yesus. Jadi saya berikan satu dalil. 1 Yohanes 3:16 itu dulu pertama. Tadi ketika Anda mengatakan murid-muridnya belum menerima Yesus sebagai apa? Kalau Yesus sebagai Tuhan, murid-muridnya tidak ada mentuhankan Yesus. Ya, karena kenapa saya katakan demikian? Sesuai dalil Yohanes 17:3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, kata Yesus, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengarkan itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sangat jelas, Pak. Nah, kadangkala teman-teman mengambil satu dalil di Yohanes 10:30. Nah, ini yang menjadi masalah ketika kita mencomot satu ayat. Nah, ayat ini Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikuti aku. Itu kata Yesus. Kenapa dikatakan mengenal suaranya? Sesuai yang tertulis di dalam Yohanes 15:24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu. Silakan, Pak Gian. Lalu nanti lupa lagi dalil-dalil tadi saya jabarkan. Itu murid-muridnya yang menerima ya, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, hamba Allah. Lanjut. Iya Bang, jadi seperti yang saya tadi sampaikan ya, ini yang saya komen dulu buat yang ada komentar di bawah ini, minta dalil. Dari tadi saya sudah sampaikan dalil, tapi kalau ada hal yang saya tidak menyampaikan ayat-ayatnya, saran saya ya, baca Alkitab. Kalau semua saya mau sampaikan ya nanti terlalu panjang ini durasi saya nanti. Jadi baca Alkitab lah kalau mau baca. Kalau nggak baca juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau minta dalil ya baca ya kawan yang di bawah itu, yang banyak tanya-tanya dalil. Minta dalilnya mana, dalil mana. Apalagi bilang jangan terlalu banyak congor. Baca Alkitab sana. Iya. Jawaban saya tadi seperti yang Abang bilang bahwa para murid pun mengatakan dia utusan. Iya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bang, bahwa mereka itu saja awalnya sebelum Yesus bangkit, mereka itu berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang, orang yang diutus dari Allah untuk membebaskan mereka. Itu ada dalilnya, ketik di Google saja lah. Yang kalau mau minta dalil ya, ketik di Google itu. Dengan ambil ringkas ya dari penjelasan saya. Mereka menyangka bahwa ini adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu ada di kitab Perjanjian Baru itu. Mereka berpikir seperti itu. Tetapi kenyataannya sama seperti kita-kita yang belum beriman pada Yesus, Anda-Anda yang belum beriman. Loh, ketika dia disalibkan, mati, loh, kok malah Mesias ini mati sementara kita masih di bawah penjajahan bangsa Israel.
Itulah yang merontokkan iman mereka. Makanya mereka kembali pada aktivitasnya. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Romawi setelah kematian Yesus. Mereka pergi jauh. Bahkan mereka ada yang bersembunyi. Itu di Alkitab itu jelas dikatakan Perjanjian Baru. Mereka bersembunyi di dalam rumah. Mereka mau keluar pun, mau ke kuburan Yesus, mau kemanapun, mereka sembunyi-sembunyi katanya. Mereka melihat kiri kanan. Jangan sampai ada pengintai yang diutus oleh kerajaan Romawi untuk menangkap mereka. Bahkan muridnya saja, murid yang dikasihinya saja pun menyangkal Yesus pada saat dia disiksa oleh bangsa Romawi. Itu artinya apa? Mereka pun memang benar yang seperti Abang katakan. Mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah utusan hanya sebatas Mesias yang diutus untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Seperti itu. Sambil memang mereka menyadari bahwa dia datang dari Allah untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang datang daripada Allah itu sendiri. Tetapi setelah kematian Yesus, kebangkitannya, Yesus langsung bertemu dengan mereka. Dan disitulah beberapa murid mengatakan, Tuhanku, Allahku. Mereka percaya benar Engkau adalah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan sampai dikenaikannya, Yesus memerintahkan kepada mereka untuk kabarkan Injil ke seluruh dunia. Tapi nanti setelah Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Dan di situ mereka masih tetap punya rasa takut bagi manusia biasa. Setelah pencurahan Roh Kudus lah baru terbukalah pikiran mereka. Karena mereka sudah mendapat hikmat dari Allah, dari Tuhan itu sendiri. Baru benar-benar mereka meyakini. Dan disitulah mereka mulai menulis. Karena Roh Kudus sudah menguasai kehidupan mereka. Hati pikirannya dikuasai. Dan disitulah mereka mulai menulis. Dan jadilah Alkitab yang sekarang sedang kita bahas ini. Mereka menulis dalam segala sesuatunya. Kitab Injil yang menuliskan tentang perjalanan mereka ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Ada nggak yang menulis itu bukan murid Yesus? Ada. Tetapi yang tidak menulis ini pun, dalam kepercayaan kami, mereka itu yang diceritakan. Contohnya saya punya pembantu dalam pelayanan saya. Saya sampaikan, kamu tulis ini. Diceritakan, kemudian ditulis. Jadi data apa ya? Maksudnya kevalitannya itu ya sangat tinggi tingkat apanya ya, tingkat kebenaran itu. Kita sangat yakin untuk itu. Buat orang Kristen, kalau buat orang Kristen ya enggak lah, enggak akan mungkin Anda percaya untuk hal itu. Tetapi kalau seandainya Anda ada menemukan orang pindah masuk ke dalam ajaran Kristen ya, dia pindah agama. Tadinya agama A menjadi agama Kristen, maka kalau dia dituntun oleh Roh Kudus, pasti dia akan juga bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti itu, Bang. Sudah. Tadi Anda mengatakan ketika Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya, mereka mengatakan, ya Tuhan Allahku, begitu. Ternyata tidak. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Apa kata murid? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, jadi tidak ada di situ yang dikatakan Tuhan Allahku, tidak ada. Di situ mereka terkejut, Pak. Dia merasa melihat hantu. Tuh. Dalilnya di mana? Di Lukas 24, 36 dan seterusnya. Jangan dibelok-belok. Begitu. Nah, perkara murid-murid ini didusta semua. Ya, coba kita buka di Matius 8:11. Ini judul perikopnya, dusta mahkamah agama. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah
beberapa orang dari penjaga ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka, mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, artinya tentara-tentara Romawi, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Nah, ini yang menjadi kenapa murid-murid itu menghindar, karena murid-murid ini telah dipitnah oleh mahkamah